Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Kita sudah bersuci atau menunda. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali berjumpa di program tercinta kita Live Interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala. Salat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di jalan yang telah beliau tinggalkan, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, insyaAllah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu dan mendengarkan faidah-faidah dari guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala, dan mendengarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan telah tersedia di meja operator kami. InsyaAllah ta'ala sejam ke depan kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita. Dan alhamdulillah telah bersama kita guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Bikhair, alhamdulillah, kami sehat. Gimana antum dan Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana cuaca di Pandeglang Ustaz? Alhamdulillah baik. Tiap hari turun hujan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jember juga deras banget hujannya tadi Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Fiikum barakallah. Nah. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, dan tak lupa kita menyapa seluruh channel yang merelai live kali ini yang tergabung di dalam RTVC, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, insyaAllah anda dapat bertanya melalui 2 cara. Yang pertama bisa melalui dengan cara call di nomor 0331 5446 087. Saya ulangi, anda dapat bertanya pada nomor 0331 5446 087, atau anda bisa bertanya melalui WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Saya ulangi, anda dapat bertanya via WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia ataupun menjawab pertanyaan dari penelpon, marilah kita dengar nasihat dua patah nasihat dari Ustaz kita, guru kita Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala kepada Ustaz Abdullah Roy. Silakan, tafadhal ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
sangatlah banyak dan besar, dan di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat turunnya hujan yang insyaallah sebagian besar daerah di negara kita alhamdulillah telah merasakan akhir-akhir ini nikmatnya turunnya hujan, meskipun mungkin di sana ada sebagian daerah yang sampai saat ini belum merasakan turunnya hujan kecuali sangat sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menurunkan hujan tersebut kepada mereka. Ada satu yang mungkin perlu kita renungi bersama di dalam hujan ini, yang merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan, maka subhanallah, di dalam turunnya hujan ini benar-benar ada tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana proses yang luar biasa sampai terjadinya hujan. Berawal dari matahari yang menguapkan air yang ada di lautan, di sungai, tumbuh-tumbuhan. Kemudian naiklah ke atas. Kemudian ketika di atas semakin dingin, terjadilah titik-titik air. Kemudian saling bertemu satu dengan yang lain, berkumpul satu dengan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Allah sebagaimana kita ketahui ciptakan di sana adanya daya gravitasi bumi, dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan kumpulan air tersebut di tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ketika turun hujan mengambil manfaat untuk kehidupan mereka, untuk minum, untuk membersihkan badan mereka, pakaian mereka, alat-alat mereka. Diturunkan air tersebut dalam keadaan tawar, bukan dalam keadaan asin. Allah Subhanahu wa taala jadikan air tersebut turun dalam keadaan rata, sehingga diambil manfaatnya oleh banyak manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan air tersebut dalam beberapa waktu sehingga manusia dalam keadaan kekurangan air, dalam keadaan kemarau panjang, seandainya di sana dibuat hujan buatan, bantuan air, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh manusia untuk mendapatkan hujan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari atas dalam keadaan cuma-cuma dan jumlah yang luar biasa banyaknya, bisa disimpan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla jadikan tanah sedemikian rupa sehingga dia bisa menyimpan air tersebut. Kemudian dibuat di sana sumur, sehingga manusia bisa sewaktu-waktu mereka mengambil manfaat dari air tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah tanda kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Tidak melakukan yang demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya apabila seorang muslim
memahami yang demikian, dan ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang qudratullah, maka hendaklah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa, yang telah menjadikan bumi terhampar, menjadikan langit bangunan, dan menurunkan dari atas air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab air tersebut tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Allah mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan air dari atas. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jangan kalian menyekutukan Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Itu mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segalanya, mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang menurunkan hujan. Yang sangat disayangkan kita yang hidup di negara yang curah hujannya lumayan tinggi, setiap hari kita melihat tanda kekuasaan Allah ini, namun ada sebagian manusia yang mereka tidak bersyukur, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dan dia justru malah menganggung-anggungkan selain Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, Masya Allah, supaya kita lebih bersyukur Ustaz atas nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, telah masuk kepada kita penelpon pertama. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Nah, tafadhol Bapak Jismi Tangerang, tafadhol. Silakan pertanyaannya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, izin saya bertanya, apakah hukum dari kita mencetak sebuah foto dengan hukum melukis itu sama Ustaz? Ya. Nah, tafadhol ya Ustaz. Hukum mencetak foto dan melukis apakah sama Ustaz? Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT melaknat al-musawwirin, orang-orang yang melukis, dan disebutkan di dalam hadis pula bahwasanya orang yang paling berat adabnya di hari kiamat mereka adalah para pelukis. Dan jadi maksud dengan menggambar di sini adalah menggambar makhluk yang bernyawa, sebagaimana ini dipahami dari hadis yang lain bahwasanya di hari kiamat Allah SWT akan menyuruh orang-orang yang menggambar di dunia untuk menghidupkan, menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah menggambar makhluk yang bernyawa.
Para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah dan sebelumnya mereka sepakat bahwa melukis dengan tangan makhluk yang bernyawa ini termasuk dalam hadis ini. Melukis dengan tangan, melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia, hewan, maka ini masuk di dalam hadis ini. Adapun tentang masalah foto, maka di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya foto atau mencetak foto ini masuk di dalamnya, sehingga mereka pun mengingatkan jangan sampai kita bermudah-mudahan, dan mereka memperbolehkan dalam keadaan darurat seperti untuk KTP, paspor. Dan ada di antara ulama yang mengatakan itu tidak termasuk di dalam larangan. Tidak termasuk di dalam larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian masuk telepon pada kita Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. dalam Al-Quran, Ustaz, banyak disebut bahwa orang kafir ya itu akan dimasukkan neraka, atau neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir begitu. Nah. Untuk pandangan awam, yang dimaksud dengan orang kafir itu adalah orang di luar Islam, non Muslim begitu, Ustaz. Nah, kalau begitu, apakah kaum muslimin tidak bisa masuk neraka begitu? Karena dibatasi bahwa neraka itu untuk orang kafir, Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka ini adalah disediakan untuk orang-orang kafir. Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Dan Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Semuanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, maka mereka akan berada di dalam neraka jahannam. Dan tidak dipahami bahwa orang-orang Islam tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena kalau kita melihat dalil yang lain, kita akan dapatkan bahwasanya di antara orang Islam ada yang masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Namun akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Sementara dia di dalam neraka, diazab sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ada di antara umat Islam yang akan masuk di dalam neraka dengan sebab dosanya, cuma itu tidak selamanya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan demikian banyak, yang menunjukkan bahwasanya ada di antara umat Islam yang akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi maksud dari uiddat lil kafirin, disediakan, maksudnya disediakan untuk ditempati selama-lamanya. Ini adalah untuk orang-orang yang kafir. Disediakan untuk ditempati selama-lamanya. Maka ini hanya untuk orang-orang kafir saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz.
Masya Allah. Kemudian kita beralih ke penelpon selanjutnya, Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ustadz izin bertanya. Ya. Tadi terkait pertanyaan sebelumnya tentang menggambar. Bila menggambar orang, jadi saya menjual pin peniti gitu Ustadz yang ada tulisannya ibu hamil begitu. Nah untuk mempermudah orang mengetahui kalau ini lagi hamil gitu, saya kasih gambar seorang ibu yang hamil gitu Ustadz sebagai ilustrasi. Nah tapi tidak saya beri mata, tidak saya beri wajah pokoknya. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya kalau menggambar makhluk bernyawa tapi nggak pakai wajah, jadi tidak sempurna. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Nah. Fiikum barakallah. Apabila dihilangkan matanya dan bagian-bagian yang ada di wajahnya, maka kita berharap semoga ini termasuk yang keluar atau yang mengeluarkan dia dari hukum asalnya. Itu dia asalnya adalah makhluk yang bernyawa. Tidak boleh kita melukisnya, tidak boleh kita menggambarnya. Tapi ketika dihilangkan wajahnya, dihilangkan matanya, dihilangkan hidungnya sehingga tidak ada apa-apanya, semoga ini menjadikan dia keluar dari hukum asal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Kemudian kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Lilis dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ibu silakan. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya Ibu. Nah, mau bertanya begini Ustaz ya. Bagaimana hukumnya ketika kita men-share video ya Ustaz, itu video itu isinya ada manfaat terkait dengan mungkin kesehatan ya Ustadz ya gitu, atau kesehatan. Nah itu seseorang itu terutama untuk yang video itu tidak memakai jilbab gitu Ustadz ya, tetapi ada ilmu kesehatan yang memang itu bagus sekali untuk secara umum gitu Ustadz, yang mungkin mau di-share di grup RT lah begitu. Nah ini jadi ragu-ragu ini bagaimana, apakah boleh dengan kita men-share yang tidak menutup aurat itu bagaimana? Tetapi di situ ada ilmu yang memang bagus untuk secara umum kesehatannya untuk masyarakat begitu Ustadz. Nah. Mohon penjelasannya, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang tentunya berhati-hati dalam membagi berita atau men-share video dan lain-lain. Sebisa mungkin dia menghindari video atau gambar yang mengandung sesuatu yang diharamkan, ya seperti misalnya ada wanita yang membuka aurat, kemudian juga musik dan lain-lain. Maka seseorang sebelum dia meng-share, dia hendaknya teliti terlebih dahulu apa yang ada di dalamnya. Karena ketika dia meng-share video yang di situ ada sesuatu yang diharamkan, kemudian akhirnya dilihat oleh orang-orang yang berada dalam grup tersebut, mendengar sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang diharamkan, maka berarti dia menjadi penyebab orang lain melakukan dosa. Menjadi penyebab orang lain melakukan dosa. Sehingga dia melihat sesuatu yang diharamkan atau dia mendengar sesuatu yang diharamkan. Nah, ini tentunya kita tidak ingin ya meng-share sesuatu kemudian menjadikan orang lain berdosa. Dia berdosa karena kita menjadi sebabnya, kita pun ikut berdosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, man da'a ila dhalalah kana lahu minal wizri mithlu ajri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min auzarihim syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia
mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tidak dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun, sehingga seorang takut untuk mengesir sesuatu yang mengandung kemaksiatan, apalagi kontennya adalah ajakan kepada kesesatan atau kemaksiatan. Apakah dia ketika di situ ada manfaat, seperti misalnya manfaat dari sisi kesehatan atau perkara yang lain, silahkan kita mengesir perkara-perkara yang bermanfaat secara duniawi, tidak masalah. Tapi diusahakan juga bagaimana supaya manfaat tersebut tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Alhamdulillah, insyaallah kalau kita berusaha untuk mencari, ada yang di sana konten-konten atau video-video yang mungkin dengan makna yang hampir sama dan bersih di situ dari berbagai kemaksiatan. Dan tentunya ini dorongan bagi teman-teman yang mereka memiliki kemampuan ya dari sisi pembuatan video, hendaknya mereka berusaha untuk membuat ya konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat ya, yang berkaitan bukan hanya dalam masalah agama tapi juga dalam masalah-masalah yang lain, masalah kesehatan, masalah pendidikan, yang di situ lepas dari berbagai kemaksiatan. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya-Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kembali kita beralih ke penelpon selanjutnya dengan Ibu Amatullah dari Jambi. Assalamualaikum Fadwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wa ahsanallahu ilaikum. Wa ahsanallahu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Kalau 3 pertanyaan boleh Ustaz? Afwan Ibu, cukup 1 ya Ibu. 1 aja ya. Iya, nah. Insyaallah pertemuan selanjutnya ditanyakan lagi. Insyaallah. Pertanyaannya Ustaz, kan kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada anjurannya untuk berdoa ketika sujud, dia dalam sujud maupun sebelum salam gitu. Kalau setelah sholat, maksudnya setelah salam, apakah ada anjurannya atau diperbolehkan berdoa juga pada saat tersebut? Apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunat gitu? Apakah boleh berdoa setelah salam gitu, setelah zikir gitu? Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum, barakallah. Kalau kita ditanya apakah boleh seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat, maka jawabannya kalau itu dilakukan terkadang dan tidak dilakukan secara terus-menerus, karena seseorang kadang di dalam sholatnya dia berdoa juga dan masih ada yang ingin dia minta kepada Allah dan dia baru ingat setelah sholat. Kemudian setelah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, setelah dia berzikir, ya setelah sholat fardu kemudian dia mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah, tidak masalah. Ini kalau dilakukan kadang-kadang karena memang ingatnya saat itu atau memang ada keperluan. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, setiap habis sholat fardu dia berdoa atau setiap habis sholat sunnah dia berdoa dan menganggap itu adalah sebuah perkara yang afdol, atau bahkan menganggap orang lain yang tidak melakukannya berarti dia telah melakukan sebuah pelanggaran misalnya, maka tentunya ini tidak dibenarkan. Sekali lagi, kalau dilakukan itu kadang-kadang tidak masalah dan tidak dijadikan kebiasaan. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya-Allah, jazakumullah khairan Ustaz dah jawabannya. Nah, dan kita beralih pada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bapak Abdullah dari Lampung. Assalamualaikum Bapak. Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Mengenai futur Tat, gimana cara mengobatin penyakit futur Tat? Kebetulan anak punya teman yang dulunya rajin sholat berjamaah, sering ikut kajian, sekarang sama sekali nggak ada
nggak ikut sama sekali gitu Tat. Jazakallah khair Tat. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz. Barakallahu fikum. Di antara obat supaya seseorang kembali bertambah iman, bersemangat untuk melakukan berbagai amal saleh adalah seorang mentadabburi Al-Quran, mencermati apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Kalau seseorang merasa lemah, maka dia pegang Al-Quran dan dia baca dan dia berusaha untuk memahami maknanya. Maka insya Allah ini diantara yang akan menambah iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah maka akan bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran maka akan bertambah keimanan mereka. Meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apabila kita berusaha untuk memahaminya, merenunginya, ini akan berpengaruh di dalam keimanan kita. Dan di antara cara untuk menambah keimanan adalah seorang berteman dengan orang-orang yang saleh, yang apabila kita berteman dengan mereka, mereka akan mengajak untuk berbuat baik, melarang kita dari kemungkaran. Dan di antara cara untuk menambah keimanan adalah seseorang menghadiri majelis ilmu. Yang di situ disebutkan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan dengan hikmah-hikmah para salaf, kisah-kisah para salaf, yang semuanya itu akan insyaallah akan menjadi sebab bertambahnya keimanan seseorang. Dan kita sebagai seorang teman tentunya berusaha untuk menasihati, mengunjungi, memberikan, mengingatkan dengan 1 kalimat, 2 kalimat. Kemudian kita juga mendoakan kebaikan untuk saudara kita tersebut. Jangan kita tinggalkan dia. Kita berusaha untuk merangkulnya, kita berusaha untuk memperhatikan dia. Kita kirim kepadanya mungkin sebagian video yang bermanfaat, kata-kata yang bijak, yang semoga itu menjadi mengetuk hatinya sehingga dia pun kembali untuk bersemangat melakukan berbagai amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Jawaban dan nasihatnya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, kembali kita pada poin selanjutnya dengan Bapak Budi di Kalimantan Utara. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bapak pertanyaannya. Mohon bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyambung yang pertanyaan yang tadi masalah orang kafir. Sekarang bagaimana Pak dengan orang-orang yang munafik? Orang-orang munafik itu tempatnya kan di dasar neraka. Apakah walaupun dia orang Islam, tapi kalau dia munafik, bagaimana Pak Ustadz? Apakah dia akan diampuni lagi untuk bisa ke surga gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Gitu ya pertanyaannya. Nah. Baik. Ya, perlu diketahui bahwa nifak atau penyakit munafik ini ada 2, Pak. Yang pertama adalah an-nifaqu al-akbar, nifak yang besar. Kemudian yang kedua adalah an-nifaqul asghar, nifak yang kecil. Adapun yang pertama yaitu nifak yang besar, maka inilah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan maksud dari nifak yang besar adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi dalam hatinya sebenarnya dia tidak beriman dengan Rasulullah SAW misalnya. Tapi dia
menampakkan dengan lisannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, yang seperti ini adalah kenifakan yang besar. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini, maka tempat kembalinya adalah neraka. Di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ini maksudnya adalah kenifakan yang besar. Adapun kenifakan yang kecil, maka ini adalah seorang muslim yang dia memiliki sifat-sifat di antaranya. Ketika dia berbicara dia berdusta. Ketika dia berbicara dia berdusta. Maka ini di antara sifat kenifakan, tapi ini adalah nifak yang kecil. Tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia berbohong kepada orang lain, maka bohongnya dia ini adalah sifat kenifakan. Tapi ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, ini adalah sifat-sifat yang tercela, yang dimana seseorang ketika dia berbicara seakan-akan dia benar, jujur, ternyata dia bohong. Diberikan amanah seakan-akan dia adalah orang yang amin, orang yang amanah, ternyata dia berkhianat. Berjanji dengan bersumpah, dengan menjanjikan ini dan itu, ternyata dia mengingkari. Ini berarti di sini ada ketidaksamaan antara yang di luar dengan yang di dalam. Ya, sebagaimana tadi yang orang munafik dengan kenifakan yang besar tidak sama antara luarnya dengan dalamnya. Luarnya dia muslim, dalamnya dia adalah kekafiran. Nah, orang Islam yang dia melakukan dosa-dosa tadi, ya dia berbohong misalnya, maka bohong ini adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang di akhirat seseorang akan terancam dengan neraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah mengampuni dosa tersebut sehingga tidak diazab dengan sebab dosa tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka, diazab dengan sebab dosa tadi, dan akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Artinya, kalau Allah SWT menghendaki, akan diampuni, dan dia tidak diazab dengan sebab dosa tadi. Dan kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT akan mengazabnya terlebih dahulu di dalam neraka, dan nanti akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga karena dia adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Kembali terhubung dengan penelpon selanjutnya, Bapak Fatur di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Jadi kami kan gini Pak Ustaz, orang tua kami sudah meninggal. Nah, kemudian beliau pernah melakukan kesyirikan. Nah, namun sekarang ini kami selaku anaknya, apakah masih bisa mendoakan orang tua kami yang dulu orang tua kami pernah melakukan kesyirikan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa
tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin. Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin, meskipun mereka adalah keluarga sendiri, orang tua, anak, suami, istri, atau yang semisalnya. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah keluarga sendiri. Dan Allah mengatakan setelahnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya jelas kesyirikan mereka. Jadi kalau meninggal dunia dalam keadaan jelas kesyirikannya, dia tidak sholat, dia menyembah kepada selain Allah, jelas kesyirikannya, meninggal dalam keadaan syirik, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita memohonkan ampun. Dulu Nabi SAW ingin memohonkan ampun untuk Abu Talib yang meninggal dalam keadaan syirik, dan dia adalah paman beliau. Tapi Allah SWT melarang Rasulullah SAW. Ya, demikian pula Ibrahim dilarang untuk lakukan yang demikian. Nah, ini kapan? Ketika jelas orang tersebut meninggal di atas kesyirikan, meninggal dalam keadaan kufur. Tapi kalau seseorang ragu-ragu karena asalnya dia adalah seorang muslim, ya, dan kita ragu-ragu apakah dia keluar dari agama Islam atau tidak, maka asalnya dia adalah seorang muslim selama tidak ada di sana perkara yang jelas yang menunjukkan bahwasanya dia keluar dari agama Islam. Demikian pula kita berharap, ya, karena orang-orang tua dahulu yang mereka adalah muslimin, orang-orang Islam, banyak di antara mereka yang melakukan sesuatu yang itu sebenarnya adalah termasuk kesyirikan, dan dia dalam keadaan bodoh, dalam keadaan dia tidak tahu, dan dia sudah berusaha untuk belajar, cuma orang-orang yang ada di sekitarnya rata-rata mereka amalannya demikian, sehingga dia pun menyangka itu adalah sesuatu yang tidak masalah. Mereka dalam keadaan tidak tahu hukumnya. Maka tentunya kalau memang itu adalah sebuah kebodohan yang tidak disengaja, seorang sudah berusaha tapi ternyata dia tidak tahu hukumnya dan melakukan, orang yang demikian kita berharap semoga Allah SWT mengampuni. Semoga Allah SWT mengampuni yang demikian. Dan tidak masalah bagi kita untuk mendoakan dengan ampunan kalau memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau seseorang tetap dalam keadaan ragu-ragu karena kesyirikannya ini mungkin hampir sesuatu yang jelas itu adalah syirik, maka dalam keadaan demikian seorang mendoakan secara umum. Karena ketika dia mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa orang-orang Islam baik laki-laki maupun wanita. Ini doa yang umum. Kalau misalnya orang tua kita, nenek moyang kita termasuk muslim yang sah keislamannya, maka dia akan masuk dalam doa ini. Kalau tidak, maka tidak masuk di dalam doa ini. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah Ustaz, dan kita melanjut ke penelpon selanjutnya dengan Ummu Zubair dari Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Ummu, pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustadz terkait dengan permasalahan suami saya selama ini. Jadi berawal dari bulan Juni kemarin, kami ada sedikit masalah, sehingga suami saya menyuruh saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. Lalu sehari kemudian suami saya berpikir apakah itu termasuk talak atau bukan. Nah, berawal dari situ hingga saat ini suami saya selalu takut dan was-was akan perkataan talak itu. Jadi apapun yang dia katakan ke saya, dia selalu bilang apa itu termasuk talak atau bukan. Seluruh perkataan yang dia katakan terhadap saya, dia selalu bertanya itu talak atau bukan. Dia selalu was-was kayak gitu, Ustadz. Terus juga dan was-was ini buat dia itu kayak nggak bisa tidur, insomnia gitu, terus juga mengganggu. Pertanyaannya Afwan, pertanyaannya langsung terkait was-wasnya itu, jadi gimana cara menghilangkan was-was dari suami kayak gitu. Nah, karena sudah 6 bulan kayak gini. Nah, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pertanyaannya bagaimana menghilangkan was-was, Ustaz? Apakah was-was yang ada pada diri Ustaz? Tafadhal ya, Ustaz. Pertama, kita berdoa semoga Allah SWT menghilangkan dari suami penanya ini penyakit was-was ini, dan juga dari kaum muslimin yang mereka tertimpa was-was ini. Was-was bagaimana kita tahu ini adalah dari syaitan. Dialah yang berusaha untuk mengganggu kita dengan was-was ini. Ketika dia tidak mampu untuk menggoyahkan iman seseorang, mengeluarkan dia dari Islam, maka di antara caranya adalah dia menebarkan was-was ini, membisikkan, sehingga seseorang jadi ragu-ragu terhadap sebuah perkara, ragu-ragu apakah sholatnya ini sah atau tidak, ragu-ragu apakah wudunya sah atau tidak, ragu-ragu apakah ini masih statusnya sebagai istrinya atau tidak, dan lain-lain. Bahkan ragu-ragu apakah dirinya ini masih muslim atau tidak. Ini semua adalah berasal dari wasawis syaitan, berasal dari was-was syaitan. Bagaimana cara seseorang untuk terlepas dari was-was ini? Ustaz hanya bisa memberikan minimal 3 nasihat. Pertama, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan tersebut. Mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Allah SWT dialah yang Maha mendengar, dialah Maha mengabulkan doa. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah SWT akan mengusir syaitan dan juga was-wasnya dari diri kita. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, jangan kita ikuti was-was tersebut. Dalam hal ini, syaitan berikan was-was, ini adalah termasuk bentuk talak, sehingga dia adalah bukan istrimu kembali. Ini adalah bentuk was-was dari syaitan. Sehingga jangan kita ikuti. Kemudian seseorang menganggap itu adalah bukan istrinya, padahal tidak ada di sana sebab yang jelas. Jadi jangan kita ikuti bisikan dari syaitan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita belajar. Belajar kembali kepada agama ini. Sehingga kita tahu mana yang benar. Kapan seseorang ketika mengucapkan ucapan tersebut, dianggap dia telah mentalak istrinya. Sehingga jelas bagi dia mana yang talak, mana yang bukan. Jangan dia biarkan dirinya bodoh. Karena kalau dia jahil, maka dengan mudah syaitan akan menjadikan seseorang ragu-ragu. Tapi ketika seorang belajar, dia mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, membaca ucapan para ulama, maka akan hilang keraguan-keraguan tersebut. Sehingga dia pun tahu, oh ternyata kalau hanya sekedar menyuruh istri nengok orang tuanya misalnya, pergi ke rumah orang tuanya, tidak ada di sana niat untuk menceraikan, maka ini tentunya bukan termasuk cerai. Ada di sana beberapa lafaz yang itu adalah umum. Mungkin
bisa niatnya cerai, bisa mungkin niatnya tidak. Sehingga apabila seorang mengucapkan ucapan yang umum tadi, tidak ada niat untuk cerai, maka tidak dianggap sebagai sebuah talak. Nah, ini di antara contoh bahwasanya yang namanya ilmu ini bisa menghilangkan keraguan-raguan. Kapan seseorang dia was-was, ragu-ragu ketika dia kurang ilmunya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke penelpon terakhir dengan Abu Khalid, Abu Konita di Kalbar. Afwan, Abu Konita di Kalbar. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini Ustaz, orang yang bertanya. Afwan Abu, pertanyaannya satu saja, Afwan. Oh ya. Nah, Bagaimana memahami antara kehendak Allah dan kehendak makhluk gitu, Ustaz. Sehingga anak khawatirnya yang pernah Anda dengar tuh nanti bisa terjerumus kepada kesyirikan Ustaz, kalau salah memahaminya gitu. Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Nah, kalau kita kembali kepada dalil, maka kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berkehendak, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan di dalam hati manusia kehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan di dalam diri kita kehendak. Kita sendiri merasakan, kita mau interaktif, kita mau bertanya, kita mau makan, kita tahu di dalam diri kita ini ada kehendak, ada iradah. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah SWT memiliki kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dan perlu kita pahami bahwasanya kehendak manusia itu adalah di bawah kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Seandainya manusia menghendaki, seandainya manusia tidak menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terjadi. Berarti kehendak Allah itu di atas kehendak makhluk. Al-Imam Syafi'i boleh mengatakan, ma syi'tu kana wa illam tasha wa ma syi'ta illam asha lam yakun. Ma syi'ta kana wa illam asha. Apa yang kau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Ma syi'ta kana. Apa yang kau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasha lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Kita ingin memiliki ingin memiliki anak. Allah SWT tidak menghendaki kita memiliki anak, maka yang terjadi adalah kita tidak memiliki anak. Nah, selama kita meyakini yang demikian, maka tidak ada di dalamnya kesyirikan, tidak ada di dalamnya penyimpangan. Jadi kehendak Allah itu adalah di atas kehendak manusia. Yang terlarang adalah apabila seseorang menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kalau sampai menyamakan bahwasanya kehendak Allah sama dengan kehendak manusia, sederajat, sama kuatnya, maka ini kesyirikan yang demikian. Syirik yang besar. Tapi mungkin saja menjadi syirik yang kecil apabila itu hanya sekedar ucapan, tidak sampai diyakini dalam hatinya. Seperti orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu.
secara ucapan saja. Tapi dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Allah kehendaknya di atas segalanya. Maka ini masuk di dalam syirik kecil, yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Pertanyaan pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan terakhir tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Dr. Abdul Haray hafizahullah ta'ala, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas faedah-faedah yang beliau berikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga antum Ustaz dan memberikan keberkahan atas ilmu-ilmu yang telah antum berikan Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Pemirsa Fatwa TV yang semoga Allah rahmati, kami mengajak Anda untuk terus menyaksikan program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami, yaitu dengan mengakses website www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan juga kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan jangan lewatkan program live interaktif selanjutnya bersama guru kita Ustaz Dr. Haikal Bashar Khil MA hafizahullah ta'ala dengan tema Kembali ke Hadis Nabi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Afwan, kita ulangi, hari Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara yang bertugas mewakili kru yang bertugas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang di sekolah pesantren? Ini mau nanya kemudian bersentuhan dengan